Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi sejarah Indonesia pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini kita akan membahas materi pada KD 3.1 yaitu tentang petualangan, penjelajahan dan perebutan hegemoni bangsa Eropa yang meliputi Gaul, Glory, dan Gospel. Sebelum kita membahas tentang kedatangan bangsa Eropa, anak-anak harus tahu dulu apa saja motivasi kedatangan bangsa Eropa. Di antaranya yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang ketiga yaitu pencarian rempah-rempah, dan yang keempat yaitu Gaul, Gospel, dan Glory. Baik, Ibu akan menjelaskan masing-masing dari motivasi kedatangan bangsa Eropa. Nah, yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar dan familiar dengan yang bernama James Watt. Nah, James Watt ini adalah penemu mesin uap. Nah, pada masa revolusi industri, penemuan mesin uap ini menempati posisi yang sangat penting. Ya, mesin uap menjadi dasar perkembangan revolusi industri di Eropa. Nah, selain itu, mesin uap ini juga menjadi lokomotif yang menggerakkan kapal uap. Jadi, sangat bermanfaat sekali mesin uap ini. Nah, karena dengan kapal uap, para pelaut melakukan penjelajahan samudra yang mengelilingi dunia. Nah, jadi James Watt ini berhasil menemukan mesin uap yang bisa digunakan oleh para pelaut sebagai lokomotif untuk menggerakkan kapal uap yang kemudian digunakan untuk mengelilingi dunia dan menjelajahi samudra. Kemudian selain James Watt, ada teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan, diantaranya yaitu teori Nicolaus Copernicus. Nah, Nicolaus ini mempunyai teori yang dinamai dengan teori heliosentris. Nah, apa itu teori heliosentris? Yaitu teori yang menyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Begitu juga dengan planet-planet juga berputar mengelilingi matahari. Jadi, teori Nicolaus ini sempat atau pernah dibuktikan oleh para pelaut Spanyol dan Portugis yang menjelajahi samudra dengan rute yang berlawanan arah, tetapi mereka bisa bertemu di Maluku. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan tentang rute milik Portugis dan rute milik Spanyol yang kemudian mereka bertemu di Maluku, padahal mereka berjalan dengan berlawanan arah. Dan yang kedua ada teori Galileo. Nah, Galileo merupakan tokoh yang mendukung teori dari Nicolaus, yaitu mendukung teori heliosentris. Jadi teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat dan dalam pergerakannya bumi mengitari matahari. Terus teori Sir Isaac Newton yang kita lebih familiar biasanya menyebutnya dengan Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini menunjukkan bahwa bintang, planet, dan benda-benda antariksa itu bergerak dengan ketepatan yang dapat diramalkan seperti gerak jam. Nah, dari penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt dan teori-teori dari para ilmuwan ini semakin menambah perkembangan teknologi dari bangsa Eropa, terutama di bidang perkapalan dan
astronomi. Jadi teori yang dikemukakan dan penemuan yang ditemukan oleh para ilmuwan ini semakin menambah semangat bagi para bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Nah, karena pada waktu itu bangsa Eropa telah mampu membuat kapal-kapal yang besar, mampu mengarungi samudra karena kapal ini sudah dilengkapi dengan kompas. Nah, kompas dalam kapal-kapal milik bangsa Eropa zaman dulu ini digunakan sebagai sistem navigasi. Selain kompas, kapal milik bangsa Eropa ini juga dilengkapi dengan layar besar. Untuk apa gunanya? Nah, layar besar ini digunakan sebagai penggerak kapal yang memanfaatkan sistem angin. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin menambah semangat para bangsa Eropa, menambah motivasi bangsa Eropa untuk menjelajah samudra dan berkeliling dunia untuk menemukan dunia baru. Untuk motivasi yang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi pada tahun 1453 Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Jadi jatuhnya ibu kota dari Romawi Timur ini ke tangan Turki Utsmani menyebabkan jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia, yaitu khususnya Tiongkok dan India ya, juga terputus. Nah, selain perdagangan darat, juga menyebabkan perdagangan laut antara Eropa dan Asia Timur juga terhambat. Mengapa demikian? Karena sebelumnya Laut Mediterania ini juga sudah jatuh ke Kesultanan Turki Utsmani. Nah, terputusnya perdagangan laut ini menyebabkan harga rempah-rempah di pasar Eropa semakin mahal. Kenapa? Karena kesulitan bagi para pedagang Eropa untuk membawa rempah-rempah melalui jalur perdagangan laut. Nah, keadaan yang demikian ini membuat bangsa Eropa berlomba-lomba mencari jalur perdagangan baru. Kenapa demikian? Karena pada saat itu harga rempah-rempah ini sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada emas. Sebenarnya apa kegunaan rempah-rempah ini bagi bangsa Eropa? Ya, kegunaannya rempah-rempah ini bagi bangsa Eropa yaitu yang pertama sebagai obat-obatan. Nah, selain sebagai obat-obatan juga bisa digunakan sebagai penghangat tubuh pada saat musim dingin. Nah, selain itu juga digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, oleh karena itu rempah-rempah ini menjadi komoditas utama yang dicari oleh bangsa Eropa. Jadi mereka sangat berlomba-lomba mencari pulau yang kaya akan rempah-rempah. Motivasi yang ketiga yaitu mencari rempah-rempah. Nah, tadi disebutkan bahwa bangsa Eropa ini sangat berlomba-lomba untuk mencari kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Nah, ternyata sebagian besar rempah-rempah yang dicari bangsa Eropa ini ada di Indonesia. Apa saja rempah-rempah yang dicari bangsa Eropa ini? Di antaranya adalah cengkeh, pala, bunga pala, dan lada. Nah, jadi rempah-rempah ini yang menjadi buruan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, dan rempah-rempah ini di Indonesia banyak ditemukan di Ternate, Tidore, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa. Jadi ketiga jenis rempah-rempah ini paling banyak diburu oleh
para pedagang Eropa, yaitu fungsinya tadi sebagai obat-obatan, sebagai penghangat tubuh, sebagai bumbu masak. Nah, jadi harganya sangat mahal sekali di Eropa, bahkan melebihi harga emas. Motivasi yang keempat yaitu semboyan gold, glory, dan gospel. Gold berarti emas atau kekayaan, glory kejayaan, gospel agama. Jadi menyebarkan agama. Jadi gold kekayaan. Jadi bangsa Eropa ini sangat berlomba-lomba memburu kekayaan. Nah, kekayaan bukan berupa emas tetapi berupa memburu rempah-rempah yang mempunyai harga yang sangat tinggi, menjadi komoditas utama yang dicari oleh bangsa Eropa. Kemudian glory, dengan mendapat kekayaan yang banyak tentunya mereka akan mendapatkan kejayaan di seluruh dunia. Yang ketiga adalah gospel. Selain mereka mencari kekayaan di negara yang didatangi, mereka juga menyebarkan agama yang mereka bawa. Dari semboyan gold, glory, dan gospel itu menimbulkan istilah baru yang disebut kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi semangat mereka, semangat bangsa Eropa mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama itu memunculkan suatu istilah yang dinamakan kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme? Yaitu menguasai negara lain dengan menekankan pada hasil tanah. Jadi negara Eropa ini menguasai Indonesia dengan mengambil kekayaan dari bangsa Indonesia yang berupa hasil tanah, contohnya yaitu tadi rempah-rempah. Nah, karena Indonesia ini sangat kaya sekali dengan hasil rempah-rempahnya pada waktu itu ya. Dan yang kedua yaitu imperialisme, yaitu menguasai negara lain dengan menyebarkan pengaruh di segala bidang. Bidang apa saja yang dipengaruhkan oleh bangsa Eropa kepada bangsa Indonesia? Salah satunya ya bidang agama. Jadi sebelumnya bangsa Indonesia ini sudah mengenal yang namanya agama Hindu-Buddha, agama Islam. Terus sebelumnya agama Islam dan Hindu-Buddha, mereka rakyat Indonesia sudah mempunyai kepercayaan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya itu ditambah dengan pengaruh agama yang dibawa oleh bangsa Eropa, yaitu agama Nasrani. Selain bidang agama juga mereka menyebarkan pengaruh dalam bidang budaya. Jadi budaya rakyat Indonesia yang menjadi kebarat-baratan. Terus bidang pemerintahan ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Jadi kalian bisa membedakan ya antara kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme ini menguasai negara lain dengan menekankan pada hasil tanah, sedangkan imperialisme yaitu menguasai negara lain dengan menyebarkan pengaruh di segala bidang. Untuk selanjutnya, penjelajahan dan perebutan hegemoni. Perebutan hegemoni atau perebutan kekuasaan. Nah, perebutan hegemoni itu diawali dengan penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Bartholomeus Dias, Christophorus Columbus, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, dan Ferdinand Magellan itu sebenarnya dilatar belakangi oleh semboyan gold, glory, dan gospel, karena mereka para penjelajah ini sangat tergiur untuk berlomba-lomba mencari kepulauan yang sangat kaya akan rempah-rempah. Jadi mereka berlomba-lomba menjelajah samudra untuk segera menemukan kepulauan yang kaya akan rempah-rempah terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama kali yaitu bangsa Portugis yang berhasil mendarat
di Malaka pada tahun 1511, kemudian disusul oleh Spanyol pada tahun 1522 yang berhasil mendarat di Kepulauan Maluku, khususnya di Ternate dan Tidore. Kemudian pada tahun 1579 Inggris juga berhasil mendarat di Ternate dan kemudian yang terakhir Belanda pada tahun 1596 berhasil mendarat di Banten. Kedatangan Portugis pada tahun 1511 ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang berhasil mendarat di Malaka. Nah, sebelumnya Portugis telah mengutus Vasco da Gama untuk berangkat terlebih dulu ke dunia timur, tetapi Vasco da Gama ini hanya sampai di Calicut, India, dan Vasco da Gama ini berhenti di sana dan mendirikan pos perdagangan di Calicut. Nah, kemudian Alfonso de Albuquerque ini menyusul ke dunia timur dan berhasil pertama kali mendarat di India, yaitu di Goa, dan mendirikan markas besar Portugis di Goa. Setelah itu tidak berhenti begitu saja, Alfonso melanjutkan perjalanannya hingga berhasil mendarat di Malaka. Nah, sesampainya di Malaka, Alfonso ini mengutus 3 kapal untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, 3 kapal ini kemudian berangkat, tetapi yang satu rombongan kapal hilang di perairan antara Pulau Jawa dan Banda. Jadi hanya 2 kapal yang berhasil sampai di Maluku. Jadi 2 kapal ini yang satu berhasil mendarat di Hitu dan yang satu berhasil mendarat di Ternate. Dan sesampainya di 2 wilayah tersebut, para rombongan 2 kapal ini berusaha menjalin hubungan baik dengan penguasa setempat. Tujuannya yaitu untuk mempengaruhi penguasa setempat agar secara mudah menyerahkan hasil tanahnya kepada bangsa Portugis, khususnya yaitu rempah-rempah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedatangan Spanyol di Indonesia. Nah, jadi Spanyol ini datang ke Indonesia di bawah pimpinan Sebastian Elcano. Sebelum sampai di Indonesia, Spanyol mendarat dulu di Filipina. Kemudian Sebastian Elcano ini membawa armada Spanyol melanjutkan pelayaran ke arah selatan. Nah, kapal-kapal Spanyol akhirnya berhasil mendarat di Kepulauan Maluku pada tahun 1522. Selanjutnya, rombongan ini singgah di Tidore, Bacan, dan Jailolo. Spanyol ini merupakan salah satu pesaing utama bagi bangsa Portugis. Dalam perkembangannya, Spanyol bersekutu dengan Tidore yang saat itu sedang berselisih dengan Ternate yang telah bersekutu dengan Portugis. Jadi, Spanyol bersekutu dengan Tidore, sedangkan Ternate bersekutu dengan Portugis. Nah, jadi perselisihan antara Ternate dan Tidore ini dianggap merugikan bagi bangsa-bangsa Eropa. Jadi sehingga pada tahun 1529 Spanyol dan Portugis menandatangani perjanjian Saragossa. Nah, untuk apa perjanjian Saragossa ini diadakan? Yaitu salah satunya untuk menyelesaikan konflik antara Spanyol dan Portugis di Kepulauan Maluku. Jadi apa isi perjanjian Saragossa sehingga bisa menyelesaikan konflik antara Spanyol dan Portugis di Maluku? Silahkan dicari isi perjanjiannya, kemudian dihubungkan dengan Spanyol dan Portugis. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang
kedatangan Inggris, Belanda, berdirinya VOC, dan selanjutnya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.